pendapatan. Atau ditulis L liquidity ya. Liquidity itu dipanggil oleh R dan Y. Ya, dan Y. Ya, ini penting demand for real money itu sama dengan D per P atau sama dengan L R, Y. Kayak gini. Nah, ini kalau money supply kita nggak banyak bahas ya, karena kemarin bank sentral yang ngatur kan kayak gitu. Ya, yang penting adalah di money demand-nya ini. Tapi tak tulis aja, salah. Money supply, penawaran uang itu tak langsung ya. Itu biasanya supply for real money balance. Jadi ada dua. Ya, demand for real money, yaitu ini. Ya, itu sama dengan MS per B. Yang kemarin sudah ditulis di kurva-kurvanya juga yang minggu kemarin. MS itu money supply, P level harga konstan karena jangka pendek. Ya, kurvanya vertikal juga inelastis karena inelastis pada setiap suku bunga ya. Saya sudah gambarkan kemarin. Ya, liquidity preference itu perpotongan antara demand supply-nya. Ini belum kurva LM ya, masih liquidity preference. Makanya karena pelan-pelan. Belum membentuk kurva LM. Masih kurva liquidity preference. Ini adalah kurva interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Ada tingkat suku bunga. Ini pengertiannya kurva liquidity preference yang apa? Money demand, money supply ketemu ya. Tak tandai kata kuncinya ya. Pakai warna hijau. Interaksi pada tingkat suku bunga yang berpengaruh pada tingkat suku bunga. Jadi intinya adalah tak carikan banyak ya mau kono. Saya kalau gambar sendiri agak kelamaan. Google kurva liquidity preference. Oke, ini liquidity preference. Ini tak anu aja.
Kita save image, kita anukan ke sini. Biar tahu ya bahwa kurva liquidity preference sama kurva LM itu beda. Ya. Bedanya di mana kayak gitu. Kok kesimpan? Mana tadi? Picture kah? Nggak ada. Tahan lagi ya. Oh, masih muter-muter. Oh, kurva liquidity preference. Yang membedakan adalah apa? Ujungnya, ya. Ujungnya ini interest rate. Yang ini real money balance. Real money balance itu adalah ini ya. Apa ini. Oh, real money balance itu semuanya bukan ini cuma permintaan aja. Real money balance semuanya antara permintaan penang ya. MD sama MP-nya. MP. Saya tak tulis. Real money balance itu sama dengan D per P. P. Tadi kan cuma ada demand for real money balance. Ini real money balance. Ya. Jadi ada beberapa istilah. Kita pakai eh, tak tulis lagi ya ini. Jadi beda ya. Ini sama ini itu beda. Ya walaupun ada real money-nya gitu maksud saya. Walaupun ada real money-nya tapi beda, satunya cuma sisi demand. Tapi kalau sudah ngomong real money balance itu berarti sudah MD sama MS gitu. Demand sama supply. Ini loh ujung. Ini sisi permintaan. Ini adalah keseluruhan. Nah, intinya kayak gitu. Tak kasih. Ya, real money balance itu keseluruhan. Ya, kalau demand active balance sama demand idle balance itu cuma sisi demand untuk real money. Ya, ya di sini demand-nya itu garis merah. Tak tunjukkan ini adalah
Demand for real money. Ini itu demand for real money. Ini Ben ngerti ya kurva-kurva ini. Walaupun kita agak telat. Ini adalah supply. Apa tadi yang atas? Supply for real money. Kayak gitu. Jadi kayak ini belum kurva LM. Ini masih kurva liquidity preference. Ya, jadi dibedakan ya. Supply for real money, demand for real money balance itu adalah keseluruhannya. Ya, pembentukan baru ada pembentukan kurva LM. Ya, apa pembentukan kurva LM kayak gitu. Kurva LM itu terbentuk kita kurang 8 menit. Kita bahas yang penting aja. Tipe terbentuknya dulu ya, pembentukan kurva LM. Ya, ini kan materi sebelumnya yang liquidity preference itu kan liquidity preference kita minggu kemarin ya. Minggu kemarin saya nggak tahu libur apa enggak, saya lupa. Pokoknya sebelumnya ya. Ya, kita sudah bahas pondasinya. Ya, itu adalah pondasinya untuk memahami kurva LM. Ya. Nah, sekarang kita terbentuknya kurva LM itu dari mana? Kayak gitu. Kalau tadi kan sudah dibahas sama Mas Maulana dan sesama Maulana tadi ya. Sesama Mas Maulana itu jelasin kurva IS. Ya, terbentuknya IS tadi ya hitung-hitungan itu sebenarnya nanti ya, tapi nggak masalah sih untuk contoh kasus aja. Ya, IS itu melambangkan investment sama saving tadi sudah dijelaskan, ada hitungannya, ya insya Allah itu sudah oke. Nah, IS investment equal saving. Kalau LM itu mempresentasikan money demand L prinsipnya ini ya tak bawah aja ada prinsipnya kurva LM itu kombinasi dari tingkat suku bunga dengan apa tadi? Income ya. Ini bedanya. Tingkat suku bunga kita gambarkan R kecil. Kok jadi gini? R kecil, income itu adalah Y yang menunjukkan equilibrium atau keseimbangan pasar uang.
Nah, kombinasinya beda ya, liquidity liquidity preference tadi. Jadi LM itu kombinasi tingkat suku bunga R dengan income Y. Kata kuncinya itu. Kalau liquidity preference itu R, ya, interaksi antara permintaan penawaran dengan suku bunga. Jadi yang di bawah ini loh. Ya, ini tak copy aja ya. Ini adalah liquidity preference. Kita coba kurva LM. Ada yang 4 kuadran ya. Kalau 4 kuadran itu nanti yang ini ya. Nah, ini save image. Ini adalah kurva LM. 3 menit lagi. Insert picture. Ya, beda ya. Jadi coba diamati bedanya. Dan grafiknya beda. Ya, arahnya beda. Ya, arahnya kurva LM itu kiri bawah ke kanan atas ya. Kurva L. Karena apa? Karena dia kombinasinya bedanya di sini. Ya, ini tak copy aja. Sama ini. Ya, ini adalah liquidity preference. Eh, liquidity preference. Ya, ini adalah liquidity of money. Kayak gitu ya, jadi beda. Ini adalah ketemunya permintaan penawaran uang. Kalau ini adalah ketemu kurvanya liquidity money. Jadi bedanya itu kalau liquidity preference itu antara suku bunga dan real money, ya, real money balance atau MP di sini yang di ujung ini kan X ya kalau di matematika. X-nya adalah real money balance kalau liquidity preference. Kalau liquidity money itu Y ya. Jadi LM itu kombinasi tingkat suku bunga R dengan income Y. Kayak gini, itu bedanya. Yang ini sama, yang garis ke atasnya ini sama. R kayak gitu. Ya. Jadi kalau R-nya naik atau konsumsinya naik, ya R-nya juga ikut naik kayak gitu. Kalau liquidity of money. Ya. Nah, kayaknya kita lanjutkan minggu depan karena kayaknya ada yang kuliah ya habis ini. Masih ada yang seingat saya beberapa. 10:30, next-nya full saya, jadi materi dari saya kita lanjutkan.